Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Pengembangan Usaha. Berikut nama-nama kelompok kami. Saya sendiri, Oke Ditya Wayudi, NIM 190301151, Dana Romana, NIM 190301150, Sherly Ayustina, NIM 190301188, Dian Monica, NIM 190301158, dan terakhir Aisyatur Rahma Hayati, NIM 190301149. Pengembangan usaha. Menurut Brown and Petrello tahun 1976, pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkatkan pula perkembangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba. Maka, sampai sini dapat disimpulkan, pengembangan usaha adalah suatu tanggung jawab dari setiap pengusaha untuk lembaga yang menghasilkan produk atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi, dan kreativitas untuk membuat usahanya lebih besar. Perkenalkan, nama saya Aisyatur Rahma Hayati, NIM 190301149. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengembangan usaha. Sebagaimana yang dikutip oleh Hussein Umar, Strategy in Action, menurut Fred R. David, strategi dapat dikelompokkan atas 4 kelompok strategi, yaitu strategi integrasi vertikal, strategi intensif, strategi diversifikasi, dan yang terakhir strategi bertahan. Strategi integrasi vertikal menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan para pesaingnya. Misalnya, melalui merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. Yang kedua, strategi intensif. Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada. Yang ketiga, strategi diversifikasi. Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru. Strategi ini makin kurang populer, paling tidak ditinjau dari sisi tingkat kesulitan manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan yang berbeda-beda. Yang terakhir, strategi bertahan. Strategi ini bermaksud agar perusahaan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar, yang pada ujung-ujungnya adalah kebangkrutan. Nama saya Dian Monica Ramadhani Putri, NIM 190301158. Tahap pengembangan usaha sebagai berikut. 1. Memiliki ide usaha. Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. 2. Penyaringan ide atau konsep usaha. Tahap selanjutnya, wirausaha akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. 3. Pengembangan rencana usaha atau business plan. Para wirausaha memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian rencana usaha. 4. Implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi
dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan oleh seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausahawan akan mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Saya Sally Ayustina, NIM 190301188. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan usaha. Jika ditinjau dari jenis pengembangannya, maka bisa dibagi menjadi beberapa strategi, yaitu yang pertama ada mengembangkan bisnis dengan mengembangkan pasar. Di dalam mengembangkan bisnis dengan mengembangkan pasar terdapat 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan pasar dari sisi produknya. Mengembangkan pasar dari sisi produknya adalah langkah yang paling memungkinkan untuk dilakukan pertama kali karena produk utamanya telah diperkenalkan dan sudah tumbuh. Sehingga masalah profitabilitas serta popularitas dan kualitas sudah diterima di pasar. Aspek yang kedua, mengembangkan pasar dari sisi sistem penjualannya. Banyak strategi mengembangkan pasar yang dilakukan mengembangkan sistem penjualannya. Antara lain, mengembangkan sistem distribusi penjualan ke dalam, mengembangkan sistem jaringan pemasaran dengan pihak lain, dan mengembangkan pasar dengan menggabungkan bisnis yang lain dalam satu industri. Aspek yang ketiga ada mengembangkan pasar dengan strategi integrasi atau penyatuan, dan terdapat 2 jenis strategis integrasi. Yang pertama, integrasi vertikal. Penyatuan integrasi vertikal dengan cara membeli perusahaan ke dalam atau membeli perusahaan keluar arah konsumen. Contohnya adalah perusahaan mie yang membeli perusahaan gandum, perusahaan hypermarket yang membeli perusahaan jaringan minimarket, dan lain-lain. Yang kedua, ada integrasi horizontal. Penyatuan integrasi perusahaan-perusahaan yang produknya tidak sama, tetapi menunjang kesuksesan bisnisnya. Contohnya adalah perusahaan sepatu membeli perusahaan alat-alat olahraga, dan lain-lain. Aspek yang keempat, ada mengembangkan pasar dengan sinergisme. Melakukan pengembangan pasar dengan cara mengadakan perjanjian kerjasama antara 2 perusahaan yang berbeda pasar dengan tujuan swap market atau tukar pasar dan memperkuat satu sama lainnya, karena keduanya mempunyai keistimewaan. Perusahaan yang satu ingin memasarkan produknya ke pasar dan perusahaan yang lainnya ingin menambah calon pelanggan. Contohnya adalah bank dan asuransi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan dan solusi pengembangan usaha. Yang pertama, perasaan khawatir atau takut untuk mengalami kegagalan. Di sini, kegagalan itu hal yang mutlak loh. Tanpa adanya kegagalan, kita tidak bisa belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi, menurut saya kegagalan itu wajar. Namun, apabila kegagalannya terus-terusan dan kegagalannya itu hal yang merupakan fatal, menurut saya kita bisa belajar atau kita bisa tanya-tanya kepada pebisnis yang sukses, pebisnis yang terdekat rumah kalian biar lebih gampang. Kita bisa tanya pengalaman mereka, kita bisa tanya jadi usaha yang sukses itu gimana sih, harus apa aja gitu. Yang kedua, kurangnya modal. Di sini kita bisa menggunakan aset pribadi, kayak misalnya saya punya gelang emas ya, terus saya jual. Nah, uangnya itu bisa buat bisnis. Yang ketiga, kekurangan atau tidak memiliki skill atau kemampuan dalam berbisnis. Di sini caranya tuh gampang sih sebenarnya. Kayak misalnya kita bisa buka YouTube atau sosial media lainnya. Kita bisa cari gimana sih caranya jadi pebisnis sukses, atau bisa ikut seminar-seminar tentang pebisnis, banyak kok. Dan yang keempat, tidak terdapatnya tempat untuk membuka suatu usaha. Jangan khawatir kalau misalnya kita tidak dapat tempat yang strategis, kita bisa menggunakan halaman depan rumah kita. Jadi di depan halaman rumah kita itu, selain kita tidak membayar sewa, dan kita juga bisa hemat waktu. Kayak misalnya jauh nih tempat yang strategis, nah dari situ kan lumayan ya, kayak kita buang-buang waktu gitu. Dan yang kelima, ketakutan dalam meninggalkan pekerjaan sebelumnya.
Ini bagi para pekerja ya yang pengen buka usaha sampingan nih, jangan takut ya. Kayak misalnya aku masih pengen kerja nih di tempat kerja aku, tapi aku juga pengen buat usaha. Nah, dari situ kita bisa luangin waktu kita, kayak misalnya kita kerja nih jam 7, pulangnya jam 3 sore. Nah, kita gunain waktu yang luang, kayak misalnya kita buka usaha nih jam 4 sore sampai jam 8 malam aja. Selanjutnya bisa kita buat istirahat. Dan yang keenam, mengalami kebingungan untuk berbisnis. Sebelum mulai berbisnis, kita jangan asal-asalan ya. Lebih baik kita harus ngerti dulu ya diri kita maunya kayak apa, maunya gimana, terus keinginan kita tuh yang kayak gimana sih, kayak sama skill kita tuh lebih yang kayak gimana sih. Misalnya kayak kita suka makanan ya, suka lihat review-review makanan. Nah, dari situ bagus kok kalau kita bisa buka bisnis kuliner, karena kitanya juga suka sama makanan gitu. Dan yang ketujuh, malas. Emang malas di sini tuh paling susah ya. Caranya tuh gampang sih. Kayak misalnya kalian malas-malasan, apa kalian nggak pengen usaha gitu buat nyenengin keluarga? Masa kalian jadi beban keluarga terus sih? Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salahnya dan kurangnya mohon maaf ya. Dan apabila ada yang kurang paham dari presentasi kelompok kami, bisa kalian tanyakan. Jangan malu-malu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.